Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, pemanfaatan teknologi di masa saat ini semakin terasa sebab berbagai lapisan masyarakat dan aktivitas telah didukung oleh kemajuan teknologi. Hal ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, saat teknologi hanya dapat dinikmati oleh segelintir pihak. Kini, manfaat dari kemajuan teknologi tersebut salah satunya adalah dirasakan oleh warung tradisional yang telah beralih ke sistem digital melalui inovasi yang digagas oleh Warung Pintar. Pada saat itu, warung tradisional menjadi salah satu pihak yang belum dapat merasakan kemajuan teknologi yang menghadirkan kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan sejumlah aktivitas. Padahal, warung tradisional merupakan bagian dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan faktor penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Hal ini mendorong sejumlah pihak untuk menjadikan warung sebagai fokus dari inovasi terkait dengan teknologi. Untuk memajukan UMKM, salah satu pihak tersebut adalah Warung Pintar. Sesuai dengan namanya, Warung Pintar menghadirkan berbagai penawaran untuk mendorong transformasi digital warung Indonesia. Sebagai usaha mikro, warung tidak hanya merupakan tempat bertransaksi, tapi juga tempat berkumpul masyarakat lokal untuk berinteraksi, mengembangkan ide hingga untuk mobilisasi. Warung Pintar telah berdiri sejak tahun 2017 dan hingga saat ini telah mengembangkan sebanyak lebih dari 14.500 warung di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, Banyuwangi, dan Sidoarjo. Nah, penasaran dengan kemajuan teknologi ini dan juga inovasi yang dilakukan oleh salah satu anak muda yang memberikan dampak terhadap pengembangan usaha mikro di Indonesia. Sudah bergabung bersama dengan saya, CEO sekaligus co-founder Warung Pintar, Agung Bezari Hadinegoro. Selamat pagi Agung, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Agung, mungkin banyak yang belum terlalu memahami gitu ya, Warung Pintar ini sepintar apa sih aplikasi ini, Warung Pintar? Sebenarnya kita pengen bantuin warung dari 3 sisi sebenarnya. Dari sisi pertama sourcing, sisi kedua itu adalah business operation, dan sisi ketiga akses ke market. Jadi dengan adanya aplikasi Warung Pintar atau dengan menggunakan aplikasi Warung Pintar, si pemilik warung tuh jadi lebih gampang dapat akses ke berbagai sisi, dari mulai mau belanja biar gampang bisa beli langsung ke distributor ataupun dari produsennya. Terus juga operasional juga kita punya semacam pencatatan khusus di aplikasi, jadi nggak usah susah-susah, bisa juga belajar di situ cara mencatatnya, meningkatkan penjualannya. Terus yang terakhir ada akses ke market, yaitu kita ada 2 hal. Yang pertama, kita punya kerjasama sama Grab, jadi setiap Warung Pintar tuh bisa join ke GrabMart langsung, dan juga mereka bisa jadi tempat untuk brand bisa ngiklan di warungnya. Oke, dan dari 3 sisi ini mana yang paling berkembang saat ini? Mana yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dan paling menarik? Yang menarik ini karena pandemi ini yang paling banyak dibutuhin justru sourcing ya. Jadi kayak sekarang ini terutama ketika barang-barang dan demand itu berubah-ubah, fluktuatif. Betul. Misalnya contohnya di awal-awal pandemi itu banyak banget kebutuhan sembako, akhirnya banyak banget warung-warung mencari sembako. Kenyataannya di pasar barangnya susah, jadi akhirnya mereka lari ke Warung Pintar gitu. Jadi makanya selama pandemi ini kita bisa tumbuhin jumlah warungnya tuh sampai 3 kali lipat gitu. Betul, apalagi pada saat pembatasan sosial ada beberapa pusat belanja ditutup, saya juga memikirkan tuh bagaimana nasib supermarket gitu ya, akses terhadap kebutuhan pokok, maka di sini ada momentum bagi Warung Pintar. Dan juga sudah terlihat dari sisi bisnis ya, karena sudah mendapatkan pendanaan series B, luar biasa, itu dalam waktu 3 tahun series B senilai berapa ratus miliar gitu ya. Tapi kemudian yang menarik kalau kita melihat kan berarti ada potensi kekayaan ekonomi Indonesia di sini, yaitu dari usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Apa sih tujuannya? Apakah ingin menghubungkan atau mempermudah warung, atau ini juga sebagai data sensus ekonomi nih? Karena selama ini mereka ini tidak terdata dalam ekonomi Indonesia. Benar, digital footprint itu emang penting. Jadi pada akhirnya ketika kita bisa bikin digital footprint bareng-bareng, jadi yang pertama udah pasti value-nya transparansi dulu gitu, semua transaksinya bisa transparan, nggak mengurangi middleman yang kurang efisien, yang suka ngumpetin barang, yang suka ngedumping barang, jadi kita kurangin. Tapi on the other side juga kita juga akhirnya bikin digital footprint buat mereka-mereka yang underserved lah gitu bahasanya. Jadi bukan yang selama ini kayak mungkin akses ke banknya terbatas,
akses ke datanya terbatas, sehingga kita bisa bikinin. Jadi salah satu produk yang kita sempat launch, cuman lagi kita tahan dulu karena keadaan ekonomi, itu sebenarnya pinjaman juga gitu. Jadi kita connect sama berbagai institusi finansial untuk bantu kasih pinjaman. Nah, datanya itu dari mana? Datanya dari data transaksi dan data aktivitas yang ada di aplikasi kita gitu. Jadi digital footprint ini jadi penting juga sih buat kita, dan ngebikin punya history of digital footprint itu jadi sangat penting. Betul. Dan saat ini Warung Pintar sudah mengelola sebanyak berapa? 14.500, betul ya? Warung tradisional. Sekarang kita udah ada 60.000 sih. 60.000, wow, 60.000 warung dikelola di Warung Pintar ini. Pertanyaan saya, dari 60.000 itu tentu kan mata rantai banyak yang diputus, betul ya? Mata rantai dari warung ke produsen, mata rantai dari warung ke warung-warung lainnya yang mungkin lebih remote area, mungkin lebih terpencil gitu ya. Yang berarti kalau saya tanya, kamu nih menghilangkan pekerjaan banyak orang juga dong? Enggak dong, justru kita memperbaiki produktivitasnya. Jadi kalau dulu mungkin banyak yang nggak efektif gitu ya, banyak sales yang nggak efektif. Akhirnya sekarang salesman itu jauh lebih efektif gitu. Jadi sehingga sebenarnya dengan ngebangun network ini itu sebenarnya create efek ekonomik yang lebih tinggi lah untuk per warung atau per salesman atau per distributor gitu. Sehingga sebenarnya kalau misalnya ngilangin, ini beneran ngilangin yang emang nggak penting dan emang udah harus nggak ada di ekonomi kita sih sebenarnya. Betul, memberikan nilai efisiensi gitu ya, dan juga harga yang pantas kepada pembeli dan juga efisiensi barang, karena barang itu kan logistik juga mempunyai resiko gitu ya, kadang terlambat, kadang juga mungkin hilang di jalan. Ya, saya setuju dengan hal itu. Terima kasih Agung, Pemuda Indonesia, terus semangat ya di Hari Pemuda, Sumpah Pemuda ini, dan juga akan kita nantikan. Semoga menjadi unicorn selanjutnya dari Indonesia. Amin. Terima kasih, semangat. Terima kasih Agung telah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih.